Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat dari seorang hamba, termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasannya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat, pasti menimbulkan kerugian, tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati seperti mudarat yang ditimbulkan racun bagi tubuh, yaitu memiliki tingkatan yang beragam. Adakah kehinaan serta penyakit di dunia dan akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, Adam dan istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah? Bukankah dosa telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat? Kondisi lahir dan batinnya pun diubah menjadi lebih buruk. Lahirnya dijadikan sejelek-jelek dan seburuk-buruk rupa, sedangkan batinnya dijadikan lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan, surga menjadi neraka yang berkobar-kobar, iman menjadi kekufuran, pertolongan menjadi permusuhan, penentangan dan penyucian menjadi kekufuran, kesyirikan, kedustaan, serta pakaian keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Hinalah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serendah-rendahnya, dan jatuhlah posisinya dalam pandangannya. Kemarahannya dan kemurkaan Robnya menimpanya, kemudian membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pelaku kejahatan. Ia rela terhadap kepemimpinannya setelah sebelumnya menjadi ahli ibadah dan hamba yang mulia. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisih perintahmu dan melanggar laranganmu. Bukankah dosa yang menyebabkan tenggelamnya penduduk bumi hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Bukankah dosa pula, sobat muslim, yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin kepada kaum 'Ad hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi, laksana tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk? Angin tersebut menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, dan hewan ternak mereka, sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Samud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semua binasa? Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Nabi Lut sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka, kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah, hingga membinasakan semuanya? Belum lagi dengan lemparan batu-batuan dari langit yang menghujani kaum Lut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya.
orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapatkan ganjaran yang seperti itu. Sungguh tidaklah hal ini jauh dari orang-orang yang zalim. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan azab laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib, hingga tatkala telah sampai di atas kepala mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala? Bukankah dosa yang menyebabkan tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya dalam lautan, arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka jahanam sehingga jasad-jasad mereka tenggelam, sedangkan ruh-ruh mereka terbakar? Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya Qarun beserta harta, tempat tinggal dan keluarganya? Bukankah dosa pula yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh, yakni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya? Bukankah dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa oleh suara yang menggelegar? Bukankah dosa yang menyebabkan diutusnya suatu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum tersebut merajalela di kampung-kampung, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah, serta merampas harta benda. Kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zalim, mengubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala bersumpah, la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al azab, yang artinya bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 167.